Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Berjumpa kembali di channel kesayangan Anda pada program Cerita Iman. Apa kabar? Saya berharap sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat agar terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Sinta. Oleh sebab itu, sebelum mendengarkan pengalaman iman dari sahabat Sinta, mari kita mengundang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita agar kita semakin dimampukan dalam mewartakan kasih Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami masing-masing. Dari hari ke hari hingga pada saat ini, kami masih menghirup nafas kehidupan dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa, kami Engkau masih pertemukan bersama sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada dalam cerita iman kali ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami semua akan mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Sinta karena kasih setiamu kepadanya. Oleh sebab itu, ya Bapa, bukalah hati, pikiran, dan biarkan Engkau sendiri yang berbicara dalam diri sahabat Sinta. Bapa dalam surga, kiranya kami yang mendengarkan sharing pengalaman iman ini boleh diteguhkan, dikuatkan dalam perjalanan iman kami masing-masing. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih dalam Kristus, salam SMGM melayani sepenuh hati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing pengalaman iman saya, terlebih pengalaman iman saya yang saya alami setelah bergabung menjadi anggota SMGM. Jadi, pada tanggal 6 Januari 2022, saya mendengar kabar bahwa bapak saya harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit penyakit yang beliau alami. Jadi karena saya mengalami trauma yang pernah dialami keluarga besar kami, yaitu karena kehilangan adik tercinta di tahun 2014, maka pada saat saya mendengar bapak saya sakit, saya mulai berpikiran terburuk, berpikiran hal-hal tentang perpisahan untuk selamanya, bahwa itu sungguh sangat menyakitkan. Ditambah lagi, bapak saya adalah orang paling sehat yang saya pernah tahu. Karena selama seumur hidupnya, di usia yang ke-74 ini, beliau baru satu kali dirawat di rumah sakit, yaitu pada tanggal 6 Januari tersebut. Sebelum-sebelumnya beliau tidak pernah yang namanya dirawat inap atau diopname. Maka dari itu hati saya sangat terguncang.
Oleh karena saya seorang Katolik, saya punya iman akan Tuhan yang begitu tinggi. Maka dari itu, saya bergumul, berdoa, memohon kesembuhan. Jadi pada malam itu, saya berdoa. Saya begitu kusut dalam doa saya, yaitu sambil menutup mata saya memohon belas kasihan Tuhan, mohon jamahan Tuhan, agar sakit penyakit yang dialami bapak saya boleh mengalami kesembuhan. Kebiasaan saya, jika kalau saya sudah panik, maka saya berdoa sangat kusuk, dan setelah itu saya membuka Alkitab, lalu membaca. Tetapi saya, sebelum membuka Alkitab, saya akan pasti menutup mata dan membuka Alkitab tanpa melihat kitab mana atau Injil mana yang akan saya baca. Jadi malam itu, saya membuka Alkitab sambil menutup mata dan dengan punya keyakinan yang besar bahwa akan diberi petunjuk dengan ayat kitab suci yang akan saya baca nanti. Lalu saya membuka kitab suci itu dengan tanpa melihat. Saya langsung membuka dan mata saya langsung tertuju pada Injil Markus bab 9 ayat yang ke-1. Di sini saya akan membacakannya, yaitu katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Waduh, ini sungguh suatu mujizat yang saya terima pada malam itu. Sungguh hati saya sangat gembira bahwa jawaban atas doa saya sungguh nyata. Dan saya mempunyai keyakinan yang luar biasa, keyakinan yang sangat bagus bahwa bapak saya akan diberi kesembuhan. Dan setelah dirawat 3 hari 3 malam, bapak saya diperbolehkan pulang. Maka dari itu saya bersyukur bahwa doa-doa yang kita panjatkan dengan iman yang penuh, maka Tuhan akan mengabulkannya kepada kita. Dan di sini juga saya mohon, doakan bapak saya yang sementara ini juga masih dalam perawatan pemulihan atas sakit penyakit yang beliau alami, di mana usia bapak saya sekarang sudah 74 tahun. Semoga dengan doa-doa sahabat semua, beliau boleh diperkenankan untuk berumur yang lebih panjang lagi. Sekian dan terima kasih sharing saya pada kesempatan ini. Salam SMGM, melayani sepenuh hati. Demikianlah sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, sharing pengalaman iman yang disampaikan oleh sahabat Sinta. Semoga iman kita semakin dikuatkan, semakin teguh kepada Tuhan. Dan percayalah, bersama Tuhan tiada yang mustahil. Semoga. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami boleh mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Sinta tentang kemurahan kasih setiamu kepadanya. Kiranya dengan pengalaman iman sahabat Sinta, kami pun sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang mendengarkan sharing ini boleh semakin diteguhkan dalam iman dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monsinyur Gabriel Manek, pribadi yang penuh kasih, Bapa pendiri, Kongregasi Putri Raya Rosari, bersama cinta kasihnya pada Bunda Maria, mengagungkan Yesus Sang Putra. Kami komunitas awam, para sahabat Monsinyur, rendah hati, namun dengan semangat tinggi, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita, mengunjungi keluarga, menghibur, membarukan suasana, doakan yang sakit, teguhkan harapan, tebarkan cinta berkat sukacita. Marilah kita menjaga semangat melayani, bawa kabar baik, mewartakan sukacita Injili, tekun dalam berdevosi, tulus dan berempati, jaga hati selalu mengasihi. SMGM, sahabat orang kecil, melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh